Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haryo. Saya akan menyambung pembicaraan kita yang kemarin tentang review dari buku IMGS International Medical Guide for Ships dari chapter 1 bagian pertama. Sekarang saya akan lanjut ke bagian kedua ya, dan chapter ini hanya terdiri dari 2 bagian saja karena memang tidak semuanya saya omongin di sini karena kan ini sebenarnya ada diklatnya saja. Jadi sebenarnya saya hanya mereview chapter ini supaya Anda semua tahu bagian mana yang paling penting dan ya bagian mana yang sebenarnya saya harus memberi penjelasan yang lebih jelas lagi kepada Anda, karena sesungguhnya sisanya tuh bisa Anda baca dan bisa Anda mengerti secara mandiri ya. Nah, buku ini memang sampai sekarang masih banyak pertanyaan ke saya, dok, nggak ada yang bahasa Indonesia. Ya, terus terang aja saya juga bingung ya mau jawabnya gimana, karena memang sampai sekarang mereka masih menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Ya. Bagi yang belum tahu di mana mendownload bukunya, silahkan lihat di video saya sebelum ini di chapter 1. Di situ di link deskripsi saya itu ada link yang bisa Anda download untuk bukunya ini. Saya sangat berharap pada saat saya membahas ini Anda semua tuh sudah tahu bukunya, sudah megang bukunya. Khusus bagi para taruna pelayaran ataupun peserta diklat, BST, MFA, MC, SCRB sebagian, saya akan melanjutkan bahasan ini di chapter 1 part 2. Di chapter 1 ini pembahasannya kemarin yang sudah saya berikan adalah bagaimana caranya apa yang harus dilakukan oleh Anda semua sebelum Anda memberikan pertolongan pertama, apapun itu, pertolongan pertama apapun itu. Jadi ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Itu ada di video sebelumnya ya. Lalu yang penting daripada sini, saya sudah pernah bilang ada juga RJP, tapi saya merasa RJP atau resusitasi jantung paru itu bukannya nggak penting. Mungkin kedepannya saya akan membuat videonya lagi, tapi untuk sementara Anda bisa mencarinya di Google dengan keyword resusitasi jantung paru. Sekali lagi keywordnya adalah resusitasi jantung paru. Nah, di situ banyak videonya yang bisa Anda lihat ya, sampai Anda bisa mengerti itu sendiri. Oke. Lalu di sini yang paling penting adalah bicara masalah pendarahan ya, atau bleeding. Nah, bleeding ini sebenarnya itu menyambung lagi ke bab 2 atau ke chapter 2. Chapter 2 itu isinya tentang shock ya. Nanti akan kita bahas. Untuk saat ini kita pentingkan dulu di chapter 2 ini. Oke, perdarahan. Ya, itu ada di halaman 10. Maaf, saya pakai kacamata dulu. Jelas. Haus. Ada di halaman 10. Dia bilang perdarahan itu adalah karena kerusakan daripada pembuluh darah, blood vessels ya. Kerusakannya itu macam-macam, dari mulai luka potong, luka sayat, lecet dan lain sebagainya, bahkan patah tulang terbuka ataupun tertutup yang menyebabkan perobekan dari pembuluh darah karena patahan tulang itu juga bisa ya. Nah, di bab 1 ini hanya dituliskan apa yang harus Anda lakukan. Jadi di buku ini nih sebenarnya enak banget. Anda tinggal download bukunya, lalu Anda tinggal buka ya. Lalu di sini ini hanya dikasih misalnya hanya definisi dan cuman ini aja nih. Ini ada what to do, what not to do.
Kalau Anda sudah melakukan ini, masih nggak ngerti ya, Anda diperbolehkan untuk melakukan konsultasi medis di atas kapal. Boleh, dan tuh boleh. Jadi, saya mengajarkan hal ini nih, supaya Anda tidak begitu kesusahan lah dalam menghadapi masalah medis. Tapi, bukan berarti Anda nggak belajar lagi. Tentunya harus belajar lagi. Ini masalah medis ini kadang-kadang, kalau seperti saya saja, misalnya saya seorang dokter, saya mendapatkan pasien ini di atas kapal. Nah, kadang-kadang seperti saya aja harus memikir, ini saya harus apa ya? Oh ya, ya walaupun mikirnya nggak gitu lama, tapi habis itu tahu. Nah, itu kebayang Anda yang bukan backgroundnya bukan medis, itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari solusinya. Apalagi kalau nggak pernah baca buku ini. Susah sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Halaman 11, itu apa yang harus dilakukan kalau ada perdarahan. Yang jelas Anda harus menggunakan sarung tangan dan kacamata, bukan seperti ini, ada namanya eye protection ya. Eye protection. Lalu ditekan ya, misalnya katakanlah perdarahannya ada di sebelah sini ya. Itu sebenarnya ditekan aja dulu. Anda ambil lap bersih, lalu ditekan seperti ini, ya, ditekan seperti ini. Tunggu sampai darah itu nggak keluar lagi ya. Biasanya 10 menit. 10 menit itu biasanya udah nggak akan keluar. Nah, kalau ini masih keluar juga ya, ini harus ditinggikan lebih tinggi dari level jantung. Ya, di poin berikutnya. Begitu juga dengan perdarahan di kaki. Kaki agak ditinggikan supaya lebih tinggi daripada level jantung. Tentunya ini orang dalam keadaan tidur ya. Jadi kalau ini saya keadaan tidur, ditinggikan seperti ini. Oke. Nah, ketika perdarahan itu udah di stop ya. Ya, itu lakukanlah pembersihan darah. Ya, pembersihan darah, terus siapkan untuk dressing, untuk pembalutan. Tapi tentunya ruangan tuh harus terang, nggak bisa gelap, karena kita harus melihat masih ada kotoran nggak di sini, gitu loh. Ya memang sih yang nggak pakai mata susah, tapi maksudnya yang bisa kelihatan mata jangan sampai masih ada lagi. Ya seperti itu. Lalu Anda bisa baca semua sampai akhirnya ada what not to do. What not to do di sini adalah jangan menekan luka itu terlalu lama, lebih dari 10 menit. Ya. Itu pertama. Yang kedua, pada saat Anda mengganti perban yang lama lepas dulu, baru dibersihkan lagi, perban baru dipasang lagi. Terus jangan menggunakan torniket terlalu lama. Ya, nanti ada di sini nih gambarnya. Ya. Nah, penggunaan barang torniket itu jangan terlalu lama, apalagi di arteri besar. Arteri besar itu contohnya kayak misalnya di kaki nih, arteri besar. Kalau untuk darurat, oke lah kita pakai torniket itu nanti diikat ya, diikat kakinya supaya nggak berdarah lagi. Tapi itu nggak bisa terlalu lama, karena kalau arteri besar nih mati, jaringan sekitarnya atau jaringan selanya akan ikut mati. Oke. Itu sekilas tentang perdarahan yang ada di bab 1. Saya agak keluar sedikit lagi. Kalau di buku ATLS itu Advanced Trauma Life Supporting, itu pelatihan yang biasanya diterima oleh kami para tenaga medis, para profesional medis. Ya. Tapi saya nggak ngajarin semuanya, saya mau mengambil beberapa. Itu tuh ada beberapa yang bisa Anda tahu. Jadi kalau di dalam dunia medis, perdarahan itu ada dibagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama ya, sekali lagi, perdarahan itu akan dibagi menjadi 4 kelas. Ada 4 kelas.
Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat. Kelas pertama itu ketika perdarahannya kurang dari 750 mili. Kelas kedua itu 750 sampai 1500 mili. Kelas ketiga itu 1500 sampai 2000 mili. Dan kelas keempat itu di atas 2000 mili. Tentu saja saya tidak mengharapkan Anda menangani korban hingga kelas 3 atau kelas keempat. Syukur-syukur kelas pertama pun jangan sampai terjadi. Tapi kalau misal terjadi di kelas pertama saja masih aman, tidak membutuhkan infus ataupun transfusi darah. Untuk di kelas ketiga dan keempat memang butuh infus dan transfusi darah. Tapi itu sayang sekali itu tidak dibicarakan di dalam materi ini. Hanya ini untuk sebagai pengetahuan saja. Jadi kalau kehilangan darah banyaknya itu Anda harus tahu ini berapa mili. Kira-kira aja 750 mili itu kayak apa? Satu gelas aqua ini kan 250 mili. Jadi gelas aquanya ada 3. Nah, perdarahannya sebanyak 3 gelas aqua itu baru 750 mili. Jadi itu Anda sebenarnya nggak perlu khawatir. Kalau mau infus silahkan infus, saya nggak apa-apa. Tapi dengan 750 mili kalau di sini dibilang tidak membutuhkan transfusi darah. Sekali lagi tidak membutuhkan transfusi darah. Nah, oke, sampai sini dulu. Dengan demikian chapter 1 selesai. Next video kita akan mereview yang chapter 2 yang berjudul perdarahan dan shock. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out.